saya berbicara dengan Mas siapa? Mas Dino. Nama usahanya? Nah, usahanya Istana Dimsum Kemiri. Sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha ini berdiri sejak awal tahun di Januari sebenarnya, di 2025. Terus siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut? Ini karena usaha milik keluarga ya sebenarnya. Jadi yang terlibat sementara ini masih keluarga, dari orang tua, dari kakak gitu. Apakah ada inovasi dalam produk yang bikin pelanggan tetap setia? Inovasi yang terlalu mencolok sih nggak ada, cuma kita selalu meningkatkan pelayanan, kemudian konsistensi rasa, dan juga permintaan-permintaan dari customer yang sekiranya bisa kami penuhi akan selalu kami penuhi sih gitu. Selanjutnya, apakah ada rencana untuk memperluas pasar, Mas? Misalnya kayak lewat online atau buka cabang? Ada. Kalau online kita sudah ada di Shopee Food sama GoFood ya. Kalau buka cabang, sebenarnya ini cabang kedua dari pusatnya di Tanggulangin sebenarnya gitu. Nah, yang sama juga yang di Tanggulangin itu dari kakak sebenarnya. Jadi awalnya dari kakak mau buka, terus kemudian melihat potensi di Sidoarjo ini kan lebih ke kota ya, jadi lebih kayak memungkinkan untuk memperluas pasar ke daerah Sidoarjo gitu. Apa saja kendala operasional sehari-hari yang dihadapi usaha ini? Kendala mungkin kalau cuaca kali ya. Jadi terkadang ketika ada pesanan online ataupun offline, banyak orang yang driver ya, lebih khususnya driver Gojek, driver Shopee Food itu jarang ada yang mau terima. Jadi kayak kita udah mempersiapkan nih misalkan, tapi ternyata nggak ada driver yang mau pick up, jadi harus nunggu lama gitu. Bahkan pernah sampai ketika pesanan sudah disiapkan, ternyata driver nggak ada yang mau ngambil, akhirnya kita dibatalkan secara otomatis oleh sistem. Jadi akhirnya ya rugi, kita udah mempersiapkan semuanya, dan itu pesanannya juga jumlah yang besar sih waktu itu gitu. Apa saja faktor eksternal yang dapat mengancam keberlangsungan usaha Anda? Untuk ancaman mungkin nggak ada ya, dalam arti gini, kalau kita bikin buat kita anggap sebagai ancaman dari luar, rasanya kayak nggak fair aja sama yang usaha-usaha di tempat lain ya. Cuma kata ancaman itu kami ganti sebagai tantangan. Jadi kalau dipikir istilahnya kayak orang-orang yang mungkin komplain ataupun mengkritik dari Istana Dimsum Kemiri, kami anggap itu sebagai evaluasi buat kami. Mas, kira-kira keuntungan dari usaha ini tuh apa sih? Keuntungan ini dalam segi harga, pendapatan maksudnya? Iya. Kalau pendapatan nggak tentu sih, karena kita juga baru ya. Tapi kalau di rata-rata dalam 1 bulan kotornya sih bisa sampai antara range 7 juta sampai 10 juta. Itu kotor ya. Kalau bersihnya mungkin 50% sih. Karena kita juga masih baru.